Oke, kita ngobrolin topik yang lagi anget banget nih. Sering kan kita dengar, bisnis itu harus lebih ramah lingkungan. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sering muncul, apalagi buat para pengusaha kecil. Beneran nggak sih jadi hijau itu bikin cuan? Atau jangan-jangan malah nambahin beban biaya doang? Coba deh bayangin, warung makan atau kedai kopi favorit Anda. Kelihatannya kan sederhana dan kecil ya. Tapi, pembahasan kita kali ini bakal nunjukin kalau bisnis-bisnis lokal kayak ginilah yang mungkin pegang salah satu kunci buat perubahan besar. Loh, kok bisa warung kopi ikut nyelamatin planet? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Kita mulai dari satu angka yang, jujur aja, cukup bikin kaget. Di Provinsi Lampung, ternyata sektor kuliner itu jadi penyumbang 30% dari total sampah rumah tangga. Itu gede banget loh. Angka ini nunjukin ada dampak lingkungan yang selama ini ngumpet di balik makanan enak yang kita santap setiap hari. Dan masalahnya nggak cuma soal sampah. Sekitar 65% usaha kecil dan menengah atau UKM kuliner di sana ternyata masih bergantung banget sama energi fosil. Jadi kita nggak cuma ngomongin tumpukan sampah, tapi juga jejak karbon yang tinggi. Ini tantangannya double, dan ini nyata. Jadi, itulah dia, biaya lingkungan yang tersembunyi dari makanan kita. Sebuah masalah besar yang ternyata, punya solusi yang menarik banget. Nah, untungnya ada sebuah solusi yang mulai banyak dilirik. Namanya model bisnis hijau atau green business model. Ini bukan cuma soal daur ulang atau kampanye setahun sekali ya, tapi ini adalah sebuah resep baru buat ngejalanin bisnis yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Terus, apa sih model bisnis hijau itu? Gampangnya gini deh, ini adalah cara berpikir baru di mana sebuah bisnis nggak lagi misahin antara nyari untung sama berbuat baik. Tujuannya adalah ngejalanin keduanya barengan, menjadikan keberlanjutan itu sebagai jantung dari bisnis mereka. Model ini sebenarnya simple banget. Kita cuma perlu jawab 3 pertanyaan dasar bisnis, tapi pakai kacamata ramah lingkungan. Pertama, apa yang kita jual? Mungkin produknya kopi organik dari petani lokal. Kedua, gimana cara bikinnya? Mungkin pakai mesin yang hemat energi dan ampas kopinya diolah jadi kompos. Dan ketiga, gimana cara dapat untungnya? Nah, ini bisa dari mengurangi limbah, hemat listrik, dan pastinya menarik pelanggan yang juga peduli lingkungan. Teori sih kedengerannya bagus ya, tapi gimana prakteknya? Nah, sekarang kita bakal lihat sebuah studi nyata dari Lampung yang ngetes model ini ke ratusan UKM kuliner. Jadi ini bukan lagi sekedar ide, tapi ini data beneran dari lapangan. Terus, siapa sih para pengusaha ini? Mereka bukan perusahaan raksasa loh. Mayoritas adalah pengusaha di usia produktif, sekitar 30-40-an tahun, dengan pengalaman bisnis yang udah lumayan matang. Ya, merekalah tulang punggung ekonomi lokal kita yang sesungguhnya. Tujuan penelitiannya juga jelas banget. Pengen lihat beneran ngaruh nggak sih kalau model bisnis hijau ini diterapkan? Ada dampak nyatanya nggak ke profit, ke biaya operasional, dan tentu aja ke lingkungan. Oke, mari kita lihat apa temuan mereka. Nah, di bagian inilah ceritanya jadi menarik banget. Hasil dari studi ini benar-benar nantang anggapan lama yang bilang kalau jadi hijau itu mahal dan ribet. Kenyataannya, justru sebaliknya. Hasil pertama, dan ini yang paling bikin pebisnis manapun senyum, keuntungan mereka naik rata-rata 23,4%. Ini bukti kuat kalau keberlanjutan itu bukan cuma soal pengeluaran, tapi justru bisa jadi mesin buat ningkatin keuntungan. Gimana ceritanya keuntungan bisa naik segitu banyak? Salah satu jawabannya ada di sini. Biaya operasional mereka justru turun sebesar 18,7%. Logis kan? Dengan jadi lebih efisien soal energi dan bahan baku, mereka langsung hemat banyak duit. Dan ini dia dampak langsungnya buat lingkungan. Sampah organik berkurang sampai 31,2%. Sebuah angka yang nunjukin kalau perubahan model bisnis itu benar-benar bisa ngurangin jejak ekologis secara drastis. Yuk kita lihat datanya lebih dekat. Profitabilitas naik, biaya operasional turun. Tapi lihat deh, ini. Penggunaan kemasan ramah lingkungan melonjak lebih dari 44%. Dan penggunaan bahan baku lokal naik hampir 35%. Ini bukan cuma bagus buat lingkungan, tapi juga langsung ngebantu ekonomi masyarakat di sekitarnya. Keren banget. Angka-angka tadi emang kelihatan menjanjikan banget ya, tapi penting buat diingat, kesuksesan ini nggak terjadi dalam semalam. Perjalanan menuju bisnis hijau itu punya rintangannya sendiri, dan studi ini sangat jujur soal itu. Jadi apa sih pendorong terbesarnya? Datanya nunjukin kalau komitmen dari pemilik bisnis itu sendiri adalah faktor yang paling berpengaruh. Bahkan lebih kuat daripada tekanan dari peraturan pemerintah. Artinya apa? Artinya, perubahan itu harus dimulai dari dalam diri sendiri. Lalu, apa aja hambatannya? Nah, 3 hal utama muncul dari data. Yang pertama, klasik banget, modal terbatas. Ini disebut oleh hampir 79% pengusaha.
Terus, ada kurangnya pengetahuan teknis sekitar 71%. Dan ngerasa kurangnya dukungan pemerintah yang dirasain sama 64% dari mereka. Ini tantangan-tantangan nyata buat UKM yang mau berinovasi. Tapi, yang luar biasa adalah gimana cara mereka ngakalin tantangan ini. Nggak punya modal buat beli mesin kompos canggih? Nggak masalah. Mereka kerjasama dengan petani lokal buat nuker sisa makanan organik dengan sayuran segar. Nggak ngerti teknologi hijau yang rumit, mereka fokus ke hal-hal simpel kayak ganti lampu, ngelola air, sama milih kemasan daur ulang. Ini bukan soal teknologi mahal, tapi soal adaptasi yang cerdas. Jadi, apa pelajaran terbesar dari semua ini? Intinya sederhana. Nggak ada satu resep hijau yang cocok buat semua bisnis. Keberlanjutan yang paling berhasil adalah yang tumbuh dan berakar dari kondisi lokal. Kutipan dari penulis studinya ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Mereka nyebutnya keberlanjutan yang tertanam secara lokal. Intinya adalah solusi hijau yang berhasil di satu tempat belum tentu berhasil di tempat lain. Kuncinya adalah adaptasi. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau para pengusaha di Lampung aja bisa nemuin resep hijau mereka sendiri dengan cara bermitra sama petani dan pakai teknologi sederhana, kira-kira resep hijau unik apa ya yang bisa diciptakan oleh bisnis-bisnis di lingkungan sekitar Anda? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan.